Shalom, bertemu lagi dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran agama Kristen kelas 7. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Bu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Materi kita dalam pertemuan hari ini dengan topik nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Bahan Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 3-10 dan Galatia 5 ayat 22-26. Indikator pencapaian kompetensi dari materi nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Pertama, memahami nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. Bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Berikutnya, menulis nilai-nilai Kristiani berdasarkan Injil Matius 5 ayat 3-10. Menulis nilai-nilai Kristiani berdasarkan kitab Galatia 5 ayat 22-26. Terakhir, menampilkan hasil karya yang mengekspresikan nilai-nilai Kristiani. Manusia membutuhkan nilai-nilai tertentu yang dapat dijadikan acuan hidupnya. Bagi umat Kristiani, nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari Alkitab dapat dijadikan pedoman hidup. Kamu perlu mempelajari nilai-nilai Kristiani yang menjadi acuan utama dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Dengan begitu kamu dapat bertumbuh menjadi manusia yang beriman, cerdas, dan berbudi luhur. Melalui itu kamu menjadi garam dan terang kehidupan. Di sekitar kamu ataupun dalam lingkungan pergaulan, ada banyak nilai-nilai yang dapat mempengaruhimu. Sebagai remaja Kristen, nilai-nilai yang bersumber dari Alkitab merupakan pegangan hidup kamu. Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Menurut Sprenger, dikutip oleh Sunario Kartadinata, tahun 1988, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu merupakan satu, sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Ketiga, standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Dengan demikian, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Dalam hidup dan pelayanannya, Yesus mengajarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup orang beriman. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga dipraktikkan olehnya dalam sikap dan tindakan. Mengapa saya sering gagal dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari Bu? Padahal saya sudah bertekad untuk melakukannya. Ada banyak masyarakat di sekitarmu yang mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan, namun lebih mudah untuk diwujudkan. Misalnya, konsumerisme, yang artinya mengkonsumsi semua yang lagi mode atau digandrungi remaja, meskipun kamu tidak benar-benar membutuhkannya. Ada televisi yang mempromosikan berbagai nilai kehidupan yang nampaknya modern dan disukai semua orang, ditambah lagi iklan-iklan televisi yang menawarkan banyak nilai-nilai baru. Serta berbagai games yang berisi permainan kekerasan. Kamu bahkan rela tidak jajan asalkan dapat mengumpulkan uang untuk membeli games yang sedang jadi pembicaraan di kalangan remaja. Apakah ada perubahan nilai-nilai kehidupan pada diri anak-anak ibu sejak TK hingga SMP? Ada Ibu. Ketika saya masih TK dan SD kelas 1 sampai kelas 2, saya masih egois. Tetapi sekarang sifat egois diganti dengan sikap berbagi dengan teman dan sesama. Ketika saya masih TK dan SD kelas 1 sampai kelas 3, saya masih pemarah dan balas dendam, tetapi sekarang sifat pemarah dan pendendam diganti dengan sikap sabar dan mengampuni.
Ketika saya masih TK dan SD kelas 1 sampai kelas 3 saya masih sombong suka pilih-pilih teman. Tetapi sekarang sifat sombong diganti dengan sikap rendah hati, dengan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dalam kitab Perjanjian Baru dikenal kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dua kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai yang dikandung oleh kerajaan dunia adalah kekayaan, kekuasaan, kesenangan, balas dendam, ketenaran, kesombongan, dan status. Nilai-nilai duniawi mempromosikan kecemburuan, kebencian, dan konflik antar sesama. Adapun nilai-nilai yang ada dalam kerajaan surga adalah kebaikan dan rasa hormat untuk semua orang, kerendahan hati, kejujuran dan kemurahan hati, pengendalian diri dan pengampunan. Nilai-nilai Kristen mempromosikan perdamaian dan kebaikan bagi diri sendiri dan sesama. Silakan anak-anak ibu sekarang buka Alkitabnya dari kitab Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Nilai-nilai apa yang diajarkan oleh Yesus untuk dijadikan sebagai pegangan hidup bagi orang Kristen? Nilai yang terdapat pada Matius pasal 5 ayat 3, miskin di hadapan Tuhan, pada Matius pasal 5 ayat 4 berduka cita. Nilai yang terdapat pada Matius pasal 5 ayat 5, lemah lembut. Pada Matius pasal 5 ayat 6, haus dan lapar akan kebenaran. Nilai yang terdapat pada Matius pasal 5 ayat 7, murah hati. Pada Matius 5 ayat 8 nilai suci hati. Dalam Matius 5 ayat 9 nilai yang membawa damai. Pada Matius 5 ayat 10 dianiaya karena kebenaran. Nilai yang terdapat pada kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nilai-nilai lainnya, 1. Mengasihi Tuhan dan sesama. Bentuk mengasihi Tuhan adalah menyembahnya dan melakukan ajarannya. Sedangkan mengasihi sesama artinya menghargai harkat dan martabat sesama, serta menunjukkan simpati dan empati pada sesama manusia tanpa terkecuali. Kedua, rendah hati. Kerendahan hati adalah kebalikan dari agresivitas, arogansi, dan kesombongan. Ketiga, nilai jujur. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Kejujuran merupakan nilai yang utama dalam Alkitab setelah kasih. Kejujuran lawannya kebohongan. Nilai yang keempat, bermoral. Yesus memberikan daftar tindakan yang merupakan tindakan tidak bermoral, yaitu pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, fitnah, keserakahan, kebencian, penipuan, percabulan, iri hati, dan kesombongan. Nilai yang kelima, murah hati dari segi waktu, perhatian, dan uang. Nilai yang keenam, kata dan perbuatan sama. Nilai yang ketujuh, jangan merasa diri paling benar. Nilai kedelapan, jangan menyimpan dendam. Nilai yang kesembilan, mengampuni orang lain. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup, Bu? Nilai-nilai Kristiani tidak secara otomatis menjadi pembiasaan hidup jika tidak dilatih dan dibiasakan. Semua nilai itu bersumber dari Alkitab. Untuk itu, tiap orang yang bertekun membaca Alkitab dan berdoa akan terbantu untuk memahami dengan baik nilai-nilai itu serta menerapkannya dalam hidup. Kesimpulan materi kita hari ini, nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun praktek hidupnya. Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu, tetapi ia melakukannya dalam hidup. Remaja Kristen sebagai murid-murid Yesus di masa kini memikul tanggung jawab untuk belajar memahami nilai-nilai Kristiani serta berjuang untuk menerapkannya dalam kehidupan. Nilai-nilai Kristiani itu bersifat universal atau dapat diterapkan oleh semua orang karena merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Sampai di sini pertemuan kita hari ini.
Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Linda, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran agama Kristen yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa like dan subscribe ya.